one more nih, sepatunya atlet body contest. Sekarang gue udah di dalam gymnya, kita bakal lihat isinya seperti apa dan alat-alatnya seperti apa ya. Ayo ikutin gue. Hal pertama yang bakal gue cobain adalah leg pull down. Ini kayaknya buatan lokal ya, karena di dalam sini ada beberapa alat yang import dan juga lokal. Sekarang gue cobain leg pull down-nya. Ini kalau bulan sampai 80 kg ya, kita kalau buat kalian kalau mau program juga. Sekarang kita lihat ada alat lainnya. Nah, ini adalah alat yang press dari atas itu ya. Alat ini kalau gue lihat sih kayaknya buatan impor. Cobain tanpa beban. Nah sobat, di sini gua gak kalah keren ya, karena di sini juga ada alat impulse. Nah salah satunya itu adalah alat pack fly. Ini gua cobain. Oh. Emang gak pernah gagal ya, maksudnya alat impulse tuh dimana-mana. Walaupun di gym manapun pasti rasanya enak banget. Nah gua bakal lihat lagi beberapa alat yang di sini. Sekarang kita lihat ada beberapa alat cardio di sini. Yaitu ada 2 unit treadmill dan juga ada 3 sepeda spinning bike. Gua bakal cobain treadmillnya. Di sini kan sobat juga bisa langsung decline atau mau menempatkan speednya bisa langsung dari tangan sini ya. Oke, sekarang kita lihat barbelnya. Barbelnya ini paling besar bebannya di 30 kg. Cukup besar banget ya, kalau misalnya kalian udah angkatan sudah berat, itu 30 kg udah oke banget buat kalian. Di sini juga ada kettlebell. Kettlebell bebannya sampai 8 kg. Cukup buat kalau misalnya kalian mau main functional training atau latihan-latihan lainnya bisa digunakan dengan kettlebell ini ya. Alat yang terakhir. Nah, buat kalian yang mau nge-gym di sini ini keren banget karena di sini juga ada cable crossover 4 sisi dari Impulse. Nah, itu jarang banget biasanya tempat gym gunain alat ini sebenarnya. Biasanya
kalau misalnya bedanya kabel crossover dari Impulse sama yang lain apa? Kalau menurut gua kalau misalnya kabel crossover dari Impulse ini pada saat lu negatif itu juga ada tekanannya, jadi nggak cuma pada saat lu direct ke bawah bebannya, kalau secara positif itu ada beban, tapi pas negatif itu juga ada tarikannya lagi. Jadi kalau misalnya gunain alat ini pada saat lu fitness, ini cukup optimal sih menurut gua. Ada di area aerobik yang ada di One More Gym. Di sini kalau gua lihat cukuplah nampung sampai 30 orang karena lokasinya dan atau areanya ini gede banget. Jadi buat kalian kalau misalnya mau secara grup latihan aerobik di sini bisa langsung datang aja ke One More Gym. Untuk harganya kalian bisa lihat di bawah sini ya. Karena nanti kalian juga bakal dapat informasi terbaru dari One More Gym ini. Sobat, sekarang kita bakal ngomong masalah gym ini dengan Bang Cobra, dan juga kita bakal ngomongin masalah One More TV dengan Bang Noel, dan gak kalah seru kita juga ngomongin masalah One More Apparel, yaitu adalah apparel original dari One More Gym ini ya. Seperti apa keseruan dan keunggulan dari produk-produk dari One More Apparel, maka ikutin gue ya. Oke sobat, sekarang gue udah sampai di gudangnya One More Apparel. Gue mau cobain dulu nih sepatu One More nih, sepatunya atlet body contest. Oke. Udah penyangganya copot-copot. Sip, warnanya biru kan banget ya kan. Sip. Sama aja ya, coba mbak lihat. Oke sobat BD, sekarang gua udah ditemenin sama atlet body contest sekaligus personal trainer. Ini bukan apa-apa nih. Wah, dia udah ibaratnya udah penguasa jagat rayanya One More. Siapa lagi kalau bukan Bang Cobra. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wah gila, gue tadi habis jalan-jalan dari One More Gym, terus sekarang gue ke gudangnya One More Apparel. Ini luar biasa banget nih, kalau misalnya sobat nanti lihat videonya, ini satu tempat ini isinya sepatu semua. Keren banget nih. Ini terinspirasi dari apa nih sebenarnya Bang One More Apparel? Dari One More Gym itu bisa jadi One More, ada One More Apparel, ada One More TV, ada body contest juga ya? Sekarang merambah bos kita lebih ke perwakilan aja, ngewakilin bos. Jadi saya sampaikan apa yang saya tahu doang. Siap. Karena bos lagi ada urusan gitu aja. Sebenarnya kalau dari usaha sendiri, bos itu kan merintisnya dari gym, awalnya gym ya. Awalnya Gym sambil ini dia, sambil usaha kecil-kecilan dibikin sendiri apa namanya, baju-baju buat lebih ke fitness apa gitu. Awalnya kecil-kecilan tuh? Kecil-kecilan, semua juga berawal dari titik nol gitu ya, merintis gitu. Jadi lebih fokusnya bos sekarang ke bisnis aparelnya malah. Oh, jadi lebih fokusnya di situ ya? Kencengnya di sini. Kalau bicara gym itu sebenarnya bicara penyaluran hobi. Iya. Kalau istilah kata bahasa sombongnya bos mah, gue bikin gym itu ya mau ada yang latihan syukur, enggak ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Jadi nyawanya bukan di gym lagi sekarang, udah di apparel ya? Iya, gym itu lebih ke aset aja, aset pribadi. Artinya kalau memang ada syukur-syukur, antusias masyarakat di sekitar untuk lebih ke mengenal fitness itu,
bagus ya bos lebih ini lagi gitu, tapi lebih fokus di bisnis aparel. Jadi kalau kurang lebih kalau misalnya dengan kata lain gym itu cuma wadahnya aja lah ya, cuma orang-orang berkumpul segala macam latihan gitu. Tapi sebenarnya sekarang ya, yang lebih kuat, yang lebih besar emang di aparel. Karena emang jujur aja dari pertama saya tahu ini bang, saya tahu One More itu sebenarnya bukan tempat gym. Saya tahunya itu dari ya, aparelnya, orang-orang nge-gym biasanya pakai sepatu One More. Nah ngomongin masalah sepatu One More nih bang, kalau kita lihat sepatunya itu kan kayak model sepatu apa boxing ya? Ya, itu inspirasinya apa gitu, sih bang? Kok bisa kayak gitu bentuknya gitu bang? Inspirasi dari bos sendiri menciptakan sepatu One More ini ya, Iya. shoes One More ini lebih ke ngejar market, artinya lebih ke anak-anak body contest kan lebih latihan ke squat gitu ya. Terus kita kan desain dari sepatunya aja kan kita bisa lihat walaupun istilahnya apa namanya ya. Biar pada sobat ini pada bisa lihat ya. Jadi kita lebih ngejarnya ke gym ya, buat ini nih buat squat apa telapaknya lebih ngeplak katanya gitu. Saya sih nggak bisa menceritakan lebih ini detailnya karena antusias masyarakat juga lebih banyak bilang iya bang enak juga ya, ibaratnya lebih ngeplak gitu. Tapi emang itu bener ya bang ya, kalau kata orang-orang sih ya, saya atlet-atlet saya ketemuin katanya emang lebih bagus kalau nge-gym itu tapaknya harus rata ya, daripada pakai sepatu rari kan dia kayak ada ya jersey, kan ada itu tadi sisanya. sepatu itu kan banyak macam. Contoh nggak mungkin juga kita pulang dari kantor pakai pantopel bisa mampir ke gym, setelan atasannya kita berubah tapi nge-gymnya pakai pantopel kan gitu. Buat lari ada, yang buat santai ada kan, ya kan gitu. Jadi intinya lebih ke menempatkan. Tapi umumnya kalau memang yang lebih udah tahu produk One More, dia saya pribadi semua seri One More walaupun bukan di luar jatah nih bicara ini kita belak-belakan di luar jatah dari bos. Kalau memang kita bagus nih bos, gue belilah gitu. Saya sendiri kalau memang ibaratnya jatah, bicara jatah kita bukan jatah preman atau apa ya, lebih ke bos gue mau ini udah banyak nggak mau beli bos gitu, buat sendiri buat dipakai buat gitu. Jadi sih lebih gitu, saya sendiri aja kalau memang suka sama seri-seri yang nggak punya saya beli. Jadi emang udah suka juga. Iya, kita lebih dari begini bang, saya bang ya. Buat apa kita beli barang yang nggak jelas, apalagi satu misalnya dari segi finansialnya yang brand-brand mahal, lebih baik ini produksi lokal ya, barang lokal tapi masalah kualitas produksi lokal ya, dan ragukan karena emang ini kalau saya lihat ya, sejauh saya lihat ya bang ya, udah dipakai juga sama orang luar, ada yang pakai Jepang, terus sampai ke Brunei banyak. Nah, itu dia. Jadi produksi lokal udah mulai nih ya, keluar. Tetangga Malaysia lumayan kalau order tuh lebih ke lusinan ya, banyak lusin. Sampai ke Jepang nyampe, Belanda nyampe. Keren banget. Walaupun ya. 1 biji atau 2 biji tuh udah ke Belanda. Bangga banget ya. Jadi bangga banget kita datang ke One More hari ini, bener-bener ini produk lokal yang dibuat asli di Indonesia, terus bisa sampai ke luar negeri gitu ya bang ya. Luar biasa. Nah, kalau bajunya juga sama gitu. Baju juga sama. Emang awalnya itu dari baju dulu ya, habis itu baru ke sepatu atau gimana? Kita lebih ngejarnya ke masalah ini ya, apa namanya, kualitas. Ya lebih ke kualitas. Itu tadi kita oke lah barang-barang lokal, tapi kualitas boleh diadu gitu ya. Ya intinya sekarang lebih ke lihat materi aja kan, misalnya barang apa duit lebih ke barang branded begitu ya. Kita sendiri bukannya nggak mau kan, tapi ya untuk olahraga ini mah nggak ada salahnya gitu kan. Kalau anak-anak body contest aja banyak yang bilang kita nggak pernah mempromosikan untuk menginstruksikan, bilang kalau One More itu sepatunya para juara. Enggak juga, tapi anak-anak itu kita ngetik di Instagram udah natural gitu ya, terus buat sendiri gitu ya. Sepatu One More, sepatunya para juara. Wah, keren. ini udah dijual di mana aja kan bang ya? Udah dijual di online juga, e-commerce juga ya kan, beberapa e-commerce. Jadi buat sobat piknik yang penasaran sama One More dengan produk One More bisa langsung aja lihat di Instagramnya di sini ya. Terus juga bisa lihat di beberapa e-commerce ya bang ya, bisa langsung beli kalau misalnya emang kepengen, karena emang produknya keren-keren banget ya bang ya. Ya lumayan. Iya. Nah kita sekarang mau ngomongin masalah gymnya nih bang. Ya, gym ini udah berapa lama sih sebenarnya bang? Kalau gymnya kurang lebih yang saya tahu ya dari bos kita, lebih ke sedikit bos cerita itu udah kurang lebih ke sekarang ini 5 tahun. 5 tahun ya, berarti tahun 2015 ya? Kurang lebihnya segitu. Lama juga ya. Awal-awal 2015. Iya. Itu nggak pernah pindah? Enggak. Di situ aja tempat. Ya. Oke, dan konsepnya memang seperti itu ya. Ya seperti itu adanya tadi yang udah ada aerobiknya juga ya. Aerobik ada. Ini Bang Cobra bisa aerobik juga apa gimana nih?
Kalau aerobik mah ibu-ibu yang mau diajarin kirain Bang Cobra bisa aerobik kabur. Oh jadi ada personal, ada trainernya juga. Ada khusus, kita udah kita panggil khusus ya, maksudnya yang freelance atau yang karyawan. Tapi semenjak pandemi ini kan kita nggak berani ini, apalagi katanya lebih ke belum siap ya dari pihak pengelola, pihak yang punya gedung. Itu belum memperbolehkan adanya menjaga aja gitu. Ataupun saya sendiri mah nggak mau ini ya, maksudnya ya ini virus bener, maksudnya ini pandemi, ini masalah dunia global kesehatan. Tapi kalau saya mah lebih ke dibawa enjoy aja. Jadi nggak jadi beban ya. Ke member-member yang penting kita udah menginstruksikan ibaratnya protokol kesehatan ya mas. Tangan, tapi kadang kita udah siapkan mereka. Justru gua kesini yakin sehat, mau sehat. Ya udah, yang penting itu aja. Jadi emang tetap dijalanin, kita juga jangan terlalu panik ya, jangan terlalu takut dengan hal itu. Justru kalau takut itu malah gampang sakit ya. Saya di awal-awal pas rame itu jujur bang, hampir drop saya. Dari itu, cuman kan kita untungnya lebih di gym ya, kita cuman tugasnya OB fitness ya, bangun pagi sambil nyapu. Gede lagi badannya. Berapa ya, menteri saya berapa udah. Karena takut gitu. Gue lebih ngejaga imunitas tubuh ya. Betul. Terlebih saya juga nggak mau otot cilik. Ya itu dia kan sekarang nih kontes-kontes nih lagi pada freeze, lagi pada stop dulu nih. Terus udah nggak ada lagi event-event kayak gitu ya. Nah gimana cara Bang Cobra nih tetap maintain tubuhnya nih? Kalau saya minimal satu hari itu harus ada aktivitas latihan, walaupun cuma 20 menit atau 10 menit saya wajib. Oh gitu? Iya, artinya kita lebih ke sifatnya komando ya, artinya harus selalu siap. Iya. Takutnya dadakan misalnya ada kontes, 2 bulan lagi yang itu jadi. Nah kita selama 2 bulan itu prepare harus kita matang. Jadi ibarat ini mah gitu, tinggal matengin. Coba kalau kita terlalu lalai gitu ya, event makin santai-santai aja begitu, terus ada event kita ngegas. Nggak bisa begitu juga kan, itu perkara badan. Bentuk otot itu bukan sulap ya, bukan singkat, kita harus jadi ada step-step dan progresnya itu yang dijalanin ya. Jadi tetap dari selama ini tetap maintain segala macam. Paling seminggu itu saya sehari seminggu sehari gitu. Tapi setiap hari biasanya gym aja ya. Iya gym walaupun 20 menit masih keras. Pokoknya lebih mempertahankan masa otot gitu. Jangan kata ada kesannya kemarin badan lu bagus kok sekarang rusak. Badan lu gemuk sekarang kayak orang sakit gitu. Jadi gitu ya. Takutnya seperti itu ya. Jadi harus tetap di maintain. Jadi kalau misalnya ada kontes-kontes tuh bisa langsung siapin lagi langsung 2 bulan segala macam ya. Jadi nutrisi tetap jalan ya, protein segala macam. Selagi ada ya emang pentingnya nutrisi, penting banget. Suplemen. Jadi kita mau ibaratnya lagi santai, lagi ibarat kata istilah orang off season ya. Lagi off season, prepare on season juga semuanya penting. Cuman asupannya itu paling yang berbeda. Gitu. Siap. Sih. Oke Bang Cobra, thank you banget nih, kita udah ngomongin masalah aparel, kita juga udah ngomongin masalah gym. Nah, sobat sekarang gue bakal ngomongin masalah One More TV dengan Bang Noel. Ikutin dulu terus ya. Oke, siap. Nah, sobat, sekarang gua sama dengan Bang siapa? Emmanuel. Bang Emmanuel ini dia bertugas di One More TV ya Bang ya? Iya. One More TV. Kebetulan. One More TV gimana tuh Bang? Boleh dijelasin nggak? Body contest ya untuk saat-saat ini nggak seperti bulan-bulan kemarin. Iya. Agak sedikit stagnan. Hampir semuanya teman-teman yang punya channel YouTube saya calling begitu semuanya. Iya, jadi stagnan ya. Kecuali yang muter-muter gym itu, siapa namanya tuh yang muter-muter gym tuh? Keliling gym nih, waduh. Kecuali keliling gym ini. Terus muter-muter itu. Nggak boleh enggak. Selama gym masih ada, keliling gym muter terus ya. Nah, sebenarnya One More TV ini fokusnya apa sih di TV body contest? Visi misinya, visi pertama sih pengen nyemangatin teman-teman fitness mania, gym mania tentunya, pastinya. Nah, terus untuk kedepannya pastinya kita pengen di setiap event kita datang ngasih tahu nih preparean setiap atlet dari mulai backstage sampai on stage seperti apa. Oke, gitu. Jadi kayak edukasi gitu ya. Bener, ngedukasi. Tapi edukasi kita banyak ke semangat untuk ngasih dorongan semangat ke mereka pastinya.
Itu yang nggak pernah kita lihat sebenarnya, edukasi gitu. Kita selama ini kalau misalnya nonton YouTube pasti banyak banget kayak riset kayak gimana, latihan ini kayak gimana, itu tapi nggak pernah dijelasin tuh bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau prepare stage segala macam. Terus lagi kan kita yang sebelumnya ngulas atlet-atlet yang memang punya nama besar, seperti Edeng Sambas, terus Willy Biggers, terus Mbak Mimi, terus ada Mbak Rina. Nah, mereka dengan kegiatan yang bener-bener sibuk banget, tapi mereka masih ngeluangin waktu Gym. untuk ke gym, bikin badan mereka, padahal mereka itu udah lagi. Ya, satu ada yang nggak muda lagi tentunya, Edeng Sambas. Sampai internasional dan lain sebagainya, PON udah ngeraih 6 emas dan lain sebagainya. Wah, itu kenapa teman-teman lain yang dari segi finansial, segi waktu banyak, tapi nggak tergerak. Sebenarnya olahraga kan apapun bentuk olahraga bagus. Jadi ngajak ya masyarakat juga biar hidup lebih sehat lagi, gimana caranya. Ya merekanya udah berumurnya tapi tetap rajin, tetap olahraga gitu. Udah jadi lifestyle. Iya, udah jadi lifestyle gitu. Nggak bisa ditinggalin sih. Biasa orang nge-gym memang udah kayak gitu, udah sekali nge-gym, udah sekali dapat enaknya, ketagihan udah sempat tuh. Apalagi kalau misalnya, aduh hari ini harusnya main latihan ini terus besok nggak datang sehari masih udah semalaman itu. Udah galau lah ya. Kayak udah galau kayak WA dibaca doang tuh kan. Itu udah galau banget. Jangan. Ya, seperti itu sih. Terus kedepannya apa sih yang masih mau dikembangin sama One More TV? Tentunya datang ke setiap event. Jadi istilahnya jadi promotor di setiap event itu kita selalu ada, ngasih unjuk ke teman-teman yang belum pernah di event ataupun ngasih tontonan di event itu seperti apa sih, di belakang panggung itu seperti apa sih, di atas panggung itu seperti apa sih. Nah, itu yang nggak pernah ada tuh. Itu yang nggak pernah ada tuh. Jadi emang bener-bener One More TV emang tujuannya, nilainya emang kesana ya. Jadi emang mau gimana dunia body contest, dunia apa sih binaraga ini gimana bisa terus terangkat gitu ya. Sebenarnya sih udah ada yang binaraga Indonesia. Oh, udah ada ya. Blitzenik itu udah. Di setiap event dia pasti datang. Terus ada Reps ID juga. Itu yang ya kawan kita lah semua itu yang sama-sama media yang saling dukung untuk Reps ID dan binaraga Indonesia ya. Kita semua kawan biar kita bisa kolaborasi gimana caranya kita meningkatkan dunia gym ini ya, dunia fitness ini di Indonesia biar sama kayak di negara-negara maju yang lain, negara-negara sebelah seperti Malaysia dan Singapura ya. Oke, Bang Noel, terima kasih banyak atas wawancara singkatnya. Terima kasih banyak. Terus maju ya, One More TV. Amin. Semoga bisa memberikan inspirasi. Gym harus terus nge-explore gym-gym. Siap. Thank you, Bang. Thank you. Sukses maju terus. Siap. Jangan lupa sehat selalu. Siap. Oke, terima kasih Bang Noel ya. Terima kasih banyak. Akhir kata, gue Yuda Sasmita. See you on next trip.